Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kemarin gimana liburannya? Insya Allah liburannya enak-enak ya. Alhamdulillah kalau kalian bisa liburnya nyaman, liburnya tenang walaupun hanya di rumah. Karena kemarin belajar juga di rumah. Sebelumnya udah lihat video saya belum? Yang kemarin-kemarin, yang tentang materi-materi tentang ilmu. Karena di situ banyak yang menarik. Nah, kalau belum lihat videonya, bisa lihat di deskripsi. Nanti kalau di deskripsi kalian tonton, insya Allah banyak ilmu-ilmu bermanfaat di sana. Nah, sekarang saya mau bahas yang menarik nih teman-teman. Saya mau tanya nih, teman-teman suka main game nggak? Kayaknya banyak ya teman-teman yang suka main game, banyak banget. Ada yang main PUBG. Bukan PUBG, PUBG. Salah ya. Ada yang main PUBG. Ada yang main Mobile Legend. Ya, bukan mobil lah itu ya, main game. Gamenya kayak Dota 2 ya. Dan ada yang main game-game offline. Ada yang game kecantikan dan sebagainya. Pasti banyak yang main game. Tapi tahu nggak nih teman-teman, bahwa game itu kalau teman-teman pelajari lebih lanjut, lebih dalam, ternyata banyak hikmah yang bisa kita ambil. Karena itu, kalau kita bisa mengambil hikmah dari games, insya Allah kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan tahu nggak teman-teman, ternyata belajar yang bagus itu seperti main games. Nah, seperti apa sih belajar yang seperti main games? Kalau teman-teman mau tahu, dulu saya sebelum belajar juga suka main games. Dulu pernah main Skyrim, main game Final Fantasy, main game Dota ya. Bahkan pernah saya sampai ngomong begini, berdotalah sebelum kita tidur, pernah sampai kayak gitu. Dan banyak game-game lainnya yang pernah saya mainkan, baik offline ataupun online ya. Dulu masih terkenalnya Ragnarok sama Seal Online dulu. Nah, sekarang saya nggak main lagi saat ngajar. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang harus dikerjakan, banyak prioritas sehingga saya udah jarang main game lagi. Saya lebih fokus kepada ngajar, supaya gimana ilmu saya bermanfaat. Tapi setelah saya pelajari, ternyata banyak hikmah yang bisa saya ambil. Simak ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu Pancasila. 1. Yang pertama. Ternyata sebelum main game, kalian pasti milih main game dulu. Game apa yang cocok dengan kalian? Bisa tanya teman dan sebagainya. Dan ternyata ketika kalian belajar, maka sebelum belajar, sebelum ke sekolah, maka kalian pastikan milih sekolah yang terbaik, yang cocok dengan kalian. Itu hikmah yang pertama. Kenapa? Karena kalau kalian salah main game, ketika kalian main game ternyata gamenya membosankan, pasti kalian capek sehingga akhirnya tidak main game lagi. Itu masih mending. Coba kalau kalian masuk sekolah dan ternyata nggak cocok atau nggak sesuai selera atau tidak membuat kalian lebih tertantang, tidak membuat kalian lebih maju. Mungkin kalian nggak bisa keluar tapi jadi bosen dan sebagainya di sekolah. Jadi hikmah yang pertama adalah kalian memilih sekolah yang terbaik, yang cocok dengan kalian. Sekarang saya kasih hint-nya dulu. Saya kasih petunjuk dulu. Kalian kalau main game, pasti ujungnya pengennya senang. Bener gak? Nah, kalau yang pengennya senang, di dalam pembelajaran, pasti yang ingin ujungnya menyenangkan. Yang ingin ujungnya menyenangkan. Nah, contohnya seperti apa? Kalau kalian misalkan main game, pasti pengennya sampai tamat sehingga senang, puas. Dalam belajar tuh juga seperti itu. Kalian kalau belajar, ujung-ujungnya harus sampai menyenangkan. Dan kalau dalam Islam, ujung yang paling senang adalah surga. Karena itu carilah sekolah-sekolah yang membuat kita semakin dekat kepada Allah sehingga kita pantas menjadi ahli surga. Itu yang pertama. Cari yang seperti itu. Nah, sekolahnya seperti apa? Bisa pesantren, bisa. Sekolah IT, bisa juga. Dan ada satu lagi, yaitu sekolah di tempat Bapak mengajar, di tempat saya mengajar, yaitu sekolah pesat. Karena di sekolah pesat ini,
tidak hanya pelajaran umum yang dipelajari, tapi juga ada keagamaan. Ada sholat duhanya setiap hari, zikir setiap hari, terus ada hadiah umroh bagi yang hafalannya bagus, ada tahajudnya, dan macam-macam di sekolah pesat. Ada SMP, ada SMA, dan ada SMK Informatika Pesat. Nah, itu adalah salah satu sekolah yang membuat agama kita lebih baik, yang bisa membuat kita insya Allah menuju surga. Yang kedua, di games itu biasanya ada tutorialnya, ada helpnya, dan sebagainya. Dan itu bisa kalian baca, atau kalian bisa lihat tutorial di YouTube. Kadang-kadang kan ada orang yang nonton di YouTube gitu kan ya, gimana cara main game dan sebagainya. Dan ada aturan-aturan di game tersebut. Nah, itu padahal games. Coba kalau belajar, di games aja sudah ada aturannya. Apalagi kalau belajar. Belajar ketika di sekolah itu ada aturan-aturan yang berlaku, ada adab-adabnya, dan ada ilmu yang harus kalian pelajari. Dari situlah kalian harus taat aturan sama sekolah tersebut. Nah, kalian nggak bisa seenaknya main games. Pernah kan kalau kalian main game, kalian terasa terbatas, pengennya ini tapi nggak bisa. Itu karena sudah ada aturan yang berlaku. Sama seperti di sekolah. Di sekolah juga ada aturannya. Karena itu, kalau kalian belajar di sekolah, itu taati aturan yang ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, gamers itu nggak suka kalau dicurangin. Gitu ya. Nggak suka kalau dicurangin. Kalau kalian sering main online dan sebagainya, terus ada yang ngehack dan sebagainya, pasti yang mainnya biasa aja itu nggak suka. Ih, kok dicurangin sih? Nah, kalian nggak seneng kan kalau dicurangin? Nah, begitu juga ketika di sekolah. Kalau di sekolah, kalau ada yang melanggar aturan, berbuat curang, nyontek dan sebagainya, pasti sebenarnya itu nggak disukai sama guru atau sama sistem tersebut. Nah, kalau kalian merasa ketika main game online, merasa dicurangnya nggak seneng, ya sekolah juga pasti nggak seneng. Karena itu, kalau kalian belajar, jangan sering main curang. Kalau kalian belajar, jangan curang dan jangan melanggar aturan. Coba usahakan taat kepada aturan. Ya, usahakan taat kepada aturan. Dan belajarnya harus seneng. Ya, kalau nggak seneng, udah susah. Soalnya kalau kalian nggak seneng dan nggak taat sama aturan, kalian malah jadi tersiksa belajarnya di sekolah. Karena itu kita perlu bersyukur. Makanya poin pertama, pilih sekolah yang cocok. Kalau pilih sekolah yang cocok, insya Allah kalian ketika belajar lebih senang dibanding sebelumnya. Itu yang ketiga, ya. Itu yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat, ternyata ada punishment dan reward di dalam games, ya. Kalau di games misalkan ya, kalau kalian kalah, ya gagal. Gitu ya. Terus tapi kalau kalian menang, langsung ke tingkat selanjutnya. Begitu juga dengan belajar. Kalau saat kalian belajar, ketika kalian misalkan salah, ya nilainya kurang. Sikapnya juga kalau nggak benar, maka ada aturan-aturan yang berlaku. Tapi kalau belajarnya benar, rajin, pasti ada nilai tambah di situ. Karena itu, main game sama belajar semua ada kemiripan. Main game sama belajar itu ada kemiripan. Kalau di main game, kalau kalian gagal, harus pulang dari awal. Bahkan bisa berkurang EXP-nya kalau di RPG, atau berkurang duitnya ketika gagal. Begitu juga kalau belajar. Kalau belajarnya nggak sungguh-sungguh, terus gagal, melanggar aturan gitu kan, pasti ada konsekuensinya. Karena itu, kalau kalian belajar sungguh-sungguh, karena ternyata belajar ya sama main game ada kemiripan di situ. Itu yang keempat. Nah, bagaimana yang kelima? Yang kelima, insya Allah Bapak akan bahas di part yang kedua, di bagian yang kedua. Tapi kalau kalian punya saran, punya usulan untuk hikmah dalam main game, silakan komentar. Insya Allah nanti akan Bapak sampaikan di part ketiga. Ya, contoh misalnya, saya juga punya hikmah belajar main game tuh seperti ini. Tulis bla 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 bla, terus masukkan ke komentar di sini.
Insya Allah nanti saya akan lihat dan mungkin bisa saya masukkan ke YouTube part ketiga. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.